今から10年前、竜の角笛が盗まれた。不思議な力を持つというその角笛は、今も昔も世界に2つと存在しない奇貨だった。警備の兵士は全滅。事件は闇へ消えた。この時代、ただ一つ緩やかな時の流れをかき乱す恐怖が空を舞っていた。その土地の絶対の壊滅をも意味するという恐怖。ドラゴンの出現だった。Berabad-abad yang lalu, ketika negara Wano masih berada pada masa kejayaannya, yang disebut orang-orang sebagai Era Negara Emas, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah dunia samurai. Anak itu bernama Shimotsuki Ryuma. Ia lahir bukan sebagai bangsawan kaya, bukan pula sebagai pewaris kekuasaan. Ia lahir sebagai manusia biasa, dengan satu hal yang luar biasa dalam dirinya, jiwa pendekar sejati. Sejak muda, hidup Ryuma tidak pernah mudah. Ia mengembara dari satu tempat ke tempat lain, mengandalkan pedangnya dan keyakinannya tentang kehormatan. Ia tidak mengejar ketenaran, tidak mengumpulkan kekayaan, dan tidak peduli pada pujian. Karena itulah, seringkali Ryuma hidup dalam keadaan sangat miskin. Pada suatu hari yang panas, Ryuma tiba di sebuah kota kecil di Wano. Perutnya kosong, sudah berhari-hari ia tidak makan apapun. Ia masuk ke sebuah rumah makan sederhana, dengan harapan bisa mengisi perutnya. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun. Pemilik rumah makan mengusirnya tanpa ampun. Ryuma tidak melawan, ia hanya bangkit dan pergi, menahan rasa lapar yang membuat perutnya berbunyi keras. Tak lama kemudian, Ryuma berhenti di depan rumah makan lain. Dari balik jendela, ia melihat seorang pria sedang menikmati hidangan daging hangat. Mata Ryuma menatap tajam ke arah makanan itu, bukan dengan iri, tetapi dengan rasa lapar yang sudah mencapai batas. Perutnya kembali berbunyi, cukup keras untuk terdengar dari luar. Seorang pelayan muda bernama Flare memperhatikan Ryuma. Gadis itu merasa iba. Ia menyelinap keluar dan memberinya makanan. Ryuma menerima makanan itu, lalu memakannya dengan penuh rasa syukur. Setelah selesai, Ryuma membungkuk dalam-dalam dan berkata bahwa itu adalah makanan pertamanya dalam 5 hari terakhir. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus, membuat Flare terdiam. Sementara ada seorang pria yang sedang makan di dalam rumah makan itu. Ia bernama Kirano, seorang pendekar pedang yang dikenal luas sebagai petarung kelas nomor 1. Ketika Kirano hendak meninggalkan rumah makan, tanpa sengaja sarung pedangnya menyentuh sarung pedang Ryuma. Bagi orang biasa, itu hanya kecelakaan kecil. Namun bagi Ryuma, itu adalah tantangan duel sampai mati, sesuai dengan prinsip kehormatan yang ia pegang teguh. Ryuma segera menghentikan Kirano dan menjelaskan makna sentuhan itu. Tanpa menunggu persetujuan, Ryuma langsung menyerang. Orang-orang terkejut melihat dua pendekar pedang bertarung. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kirano berhasil menjatuhkan Ryuma dan menyatakan bahwa Ryuma telah kalah. Ryuma yang merasa duel belum selesai, bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi Flare berteriak dan meminta agar Ryuma berhenti. Untuk pertama kalinya, Ryuma menghentikan pedangnya di tengah pertarungan. Keputusan itu membuat semua orang terkejut. Ryuma kemudian duduk di sebuah bar kecil. Bartender mulai menceritakan kisah masa lalu Flare. 10 tahun yang lalu, kampung halaman Flare dibakar oleh seekor naga. Semua penduduk tewas dan hanya Flare yang selamat karena diselamatkan oleh Kirano. Mendengar kisah itu, Ryuma menyatakan rasa hormatnya pada Flare. Ia menyebut Flare sebagai gadis yang sangat berani karena mampu bertahan hidup setelah kehilangan segalanya.
Dalam percakapan itu, Ryuma juga bertanya tentang seorang pendekar pedang legendaris yang disebut orang-orang sebagai raja, pendekar pedang terhebat yang konon masih hidup. Ryuma berkata bahwa suatu hari ia ingin bertarung dengan raja itu karena ia yakin raja memiliki jiwa petarung sejati. Setelah selesai makan, Ryuma melanjutkan perjalanannya tanpa mengetahui bahwa nama yang ia sebut-sebut sebenarnya adalah dirinya sendiri. Di jalan, Ryuma kembali mengalami masalah. Sarung pedangnya berbenturan dengan sarung pedang seorang pria bernama DR. Saat Ryuma menegurnya, DR tiba-tiba berteriak dan menuduh Ryuma telah menusuknya. Kerumunan segera berkumpul dan mempercayai fitnah itu. DR kemudian menuduh Ryuma mengincar tanduk naga, sebuah benda terlarang. Tanpa memberikan kesempatan Ryuma membela diri, DR meniup tanduk itu. Suara mengerikan menggema, memanggil naga dari langit. Ketika kota ketakutan, penduduk menyalahkan Ryuma. Saat Flare muncul, hal yang paling menyakitkan terjadi. Flare menampar Ryuma. Ryuma kebingungan. Ia tidak memahami kebencian itu dan menolak bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Kirano muncul dan memastikan bahwa tanduk itu asli. Ia menyatakan akan melawan naga seorang diri, meskipun Flare memohon dengan air mata agar ia berhenti. Setelah sebagian penduduk melarikan diri, Flare pergi untuk mencegah Kirano. Namun dari balik bangunan, mereka mendengar percakapan mengerikan. Kirano dan DR adalah rekan sejak awal. Mereka telah menipu Ryuma agar menjadi kambing hitam. Sama seperti 7 tahun lalu, ketika mereka menghancurkan desa Flare. Flare menangis dan memohon kepada Ryuma untuk pergi demi keselamatan. Namun Ryuma, setelah melihat penderitaan Flare, memilih satu jalan saja. Ryuma pergi menghadapi Kirano dan DR. Ia berkata bahwa seseorang yang dengan ceroboh membenturkan pedangnya pada orang lain tidak mungkin memiliki jiwa petarung sejati. Kirano menyerang lebih dulu. Ryuma menebas 1 kali. Kirano tewas seketika. DR ketakutan dan mengancam dengan tanduk naga agar nyawanya terselamatkan. Ryuma hanya berkata bahwa ia bukan penduduk kota ini, lalu menghabisi DR tanpa ragu. Ketika naga muncul, Ryuma melompat ke atas bangunan, meloncat tinggi ke udara, dan dengan satu tebasan memenggal kepala naga itu. Setelah semuanya berakhir, Ryuma bertemu Flare. Ia menyuruh Flare berhenti memikirkan kematian, karena menurutnya kematian tidak menyenangkan sama sekali. Ketika Flare bertanya mengapa ia tidak pernah mendengar nama Ryuma, Ryuma menjawab bahwa pertempuran tidak diukur dari ketenaran, tetapi dari apa yang dilindungi. Saat penduduk kembali, Barter Thunder mengungkap kebenaran. Ryuma adalah pendekar pedang yang dikenal sebagai Raja atau Sang Dewa Pedang, gelar yang diberikan oleh orang-orang yang pernah ia selamatkan. Sementara itu, Ryuma berjalan pergi dengan perut yang kembali lapar. Bertanya-tanya dalam hati, apakah ia harus kembali untuk makan? Dan begitulah legenda Ryuma terus berjalan. Sederhana, sunyi, dan selalu abadi. Kisah Ryuma melawan naga terus diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak Wano tumbuh dengan mendengar namanya.
Para samurai berlatih dengan membayangkan tebasannya. Dunia luar pun akhirnya menyadari bahwa negeri Wano bukan negeri yang bisa diremehkan, karena pernah melahirkan seorang pendekar pedang yang legendaris. Dikatakan bahwa Ryuma memimpin para samurai Wano dalam mempertahankan negeri dari banyak ancaman luar yang mengincar kekayaan dan sumber daya mereka. Karena jasa-jasanya, Ryuma dan pedang Shusui ditetapkan sebagai harta nasional, simbol kekuatan dan kehormatan Wano. Menjelang masa kematiannya, Ryuma dianugerahi gelar tertinggi, Dewa Pedang. Bahkan jasadnya sendiri dianggap sebagai harta negara. Begitu besar pengaruhnya terhadap Wano. Hingga akhirnya Ryuma dikenang sebagai pahlawan terbesar di negeri Wano. Ketika kabar pencurian tubuh dan pedangnya tersebar, seluruh negeri gempar, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ternyata tubuh Ryuma dicuri oleh Gekko Moria. Pada akhirnya, takdir membawa Ryuma berhadapan dengan keturunannya sendiri, seorang pendekar muda bernama Roronoa Zoro. Dalam pertarungan pedang yang sengit, dua kehendak kuat saling berbenturan. Pedang melawan pedang, masa lalu melawan masa kini. Zoro menang. Tubuh Ryuma yang telah kehilangan kemurniannya akhirnya menjadi abu, membebaskan sisa-sisa jiwanya. Sebelum lenyap, Ryuma membuat satu keputusan terakhir. Sebagai pendekar pedang sejati, ia menyerahkan Shusui kepada Zoro, mengakui kekuatan dan tekadnya. Dengan itu, Ryuma akhirnya beristirahat dengan tenang. Banyak orang di dunia mendengar tentang pedang legendaris Shusui dan menyadari bahwa pedang itu berada di tangan Zoro. Seorang pecinta pedang bernama Tashigi memperhatikannya dengan penuh rasa kagum. Seorang samurai Wano bernama Kiemon bahkan menyerang Zoro karena mengira pedang itu dicuri. Ketika Zoro akhirnya tiba di negeri Wano, Shusui sempat dicuri darinya oleh Onimaru yang kemudian mengembalikannya ke makam aslinya Ryuma. Zoro berniat mengambilnya kembali untuk menghadapi pertempuran besar melawan Kaido. Tetapi seorang wanita bernama Kozuki Hiyori membujuknya agar membiarkan Shusui tetap beristirahat. Sebagai gantinya, ia memberikan salah satu pedang peninggalan ayahnya, Enma. Zoro menerima keputusan itu dengan lapang dada, menghormati kehendak Wano dan warisan Ryuma. Orang-orang menyebut Ryuma sebagai dewa pedang. Ada pula yang memanggilnya raja, karena kehadirannya membawa rasa aman dan semangat juang. Shimotsuki Ryuma adalah dewa pedang dan raja tanpa mahkota. Oke nakama, akhirnya kelar juga cerita hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like yang manis dan subscribe yang lembut, biar Unyil nggak ngilang di telan algoritma. Oke nakama, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.